Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di sini, sobat semua di bidan. Nah, untuk video kali ini aku akan berbagi informasi nih. Kemarin kan ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar kita. Ada yang bilang, "Kak, tolong pisahin dong SKB bidan dan lainnya." Nah, untuk SKB bidan ini bukan hanya soal-soal tentang kebidanan yang menjurus pada tindakan, untuk berdasarkan pengalaman aku tahun lalu ya. Jadi dia bukan hanya soal SKB yang khusus tindakan semua, bukan cuman kasus-kasus aja keluar, tapi ada juga pengetahuan umum. Itu perbandingannya kurang lebih ada yang 60 soal SKB berupa kasus atau tindakan yang benar-benar fokus tentang kebidanan, ada yang pengetahuan umum tentang kesehatan itu sekitar 30 atau 40% gitu perbandingannya ya. Ada yang 60-40, ada yang 70-30 itu. Kemarin beda-beda berdasarkan pengalaman aku dan teman-teman setelah sharing-sharing seperti itu ya. Kemudian ada juga nih yang bertanya, ada juga yang bilang komentar di sini, "Kak, SKB bidan apa bedanya dengan kesehatan umum?" Nah, untuk soal SKB bidan itu sama seperti soal kita kalau ada yang pernah ikut uji kompetensi. Harusnya kalau kalian udah pada tahap ini, udah pada lolos dong ya uji kompetensi bidan. Ya, karena itu syarat wajib kita untuk dapat STR, surat tanda registrasi. Nah, soalnya sama seperti itu. Terus dengan kesehatan umum itu seperti soal-soal tentang posyandu dan lain-lain seperti itu. Pokoknya pengetahuan kita seputar kesehatan umum. Nah, ada juga nih yang komentar soal kompetensi bidan, soal SKB dan CPNS sama. Nah, untuk soal kompetensi bidan, kalau soal kompetensi bidan sama SKB CPNS itu mirip-mirip. Cuman perbandingannya adalah kalau menurut saya kemarin itu pas kita ujian SKB CPNS itu jawabannya itu lebih mirip sekali. Pada saat kita ikut tes itu rasanya semua jawaban itu benar. Kalau uji kompetensi bidan pada saat kita kuliah itu pas mau ngambil STR itu masih kelihatan tuh perbandingannya yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi pas SKB ini kita mau benar-benar teliti nih apa yang dimau si pembuat soal itu, karena jawabannya sangat-sangat mirip. Hati-hati, misal dia minta tindakan awal, tindakan segera, tindakan selanjutnya. Nah, itu sangat hati-hati. Buka lagi SOP kita yang mana tindakan yang harus lebih dahulu kita lakukan. Diagnosa. Terus pendiagnosaan itu silakan dipahami, dibaca-baca kembali, karena ada beberapa soal muncul tentang diagnosa itu lumayan juga, itu banyak yang keluar. Terus untuk yang belum masuk anggota IBI gimana, Kak? Bermasalah nggak? Nah, untuk pengalaman kemarin ada beberapa teman aku yang memang belum terdaftar di anggota IBI, itu nggak masalah. Itu bisa diurus setelah kita lulus PNS juga nggak apa-apa, lulus CPNS ya. Nah, abis itu syarat untuk bikin SIKB nanti kan kita harus terdaftar di anggota IBI, dan untuk memperpanjang STR juga kita harus terdaftar di anggota IBI. Jadi itu bisa menyusul. Fokus aja dulu untuk belajar tentang soal-soal SKB, soal-soal kebidanan. Kemudian, Kak, setelah SKB ada ujian prakteknya nggak? Nah, kebetulan kemarin aku itu daftarnya di kabupaten. Jadi kalau untuk tingkat kabupaten itu dia hanya sampai tahap SKB saja. Kalau udah pasti lulus di SKB, ya udah sampai segitu aja, nggak ada wawancara, nggak ada ujian praktek dan lain-lain. Palingan setelah kita lulus dari SKB nantinya bakalan ada latsar, kegiatan latsar. Kalau dulu namanya prajabatan, tapi kalau sekarang ini namanya latsar. Nanti aku akan bikin video lagi tentang gimana sih apa itu latsar, tugas apa aja yang kita kerjain selama latsar. Oke, mungkin hanya ini dulu video untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan komen aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Makasih. Assalamualaikum.